Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita ketemu lagi ya. Tapi sebelum itu, untuk ketua kelas silakan disiapkan teman-temannya dan dipimpin untuk berdoa. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya, semoga kita semua sehat di situasi yang sedang buruk ini dan semoga kita selalu bahagia. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya, semoga hari ini kita akan belajar dengan menyenangkan dan lancar serta ilmunya bisa bermanfaat. Kok tapi lemes ya? Bagaimana kabarnya? Baik, Ya, Pak. baik. Nah, untuk kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Tuh. Nah, dari sini mungkin ada gambaran dari kalian. Kira-kira masuknya agama ini dari mana sih? Dari jalur darat, dari laut, atau bagaimana? Ada tidak? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Nah, untuk memulai atau ya kita intermezzo sebentar. Kira-kira kalau kalian mendengar agama Hindu dan Buddha, negara apa sih yang identik dengan ini? Kira-kira negara dari mana? India. Yang keras? Ya. India. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk teman kalian yang bernama Wiwit ini. Nanti bisa masuk penilaian kalau kalian aktif menjawab ya. Oke, tanpa basa-basi, Bapak akan membagikan sebuah note kepada kalian. Nah, catatan ini nanti di akhir akan dikumpulkan. Jadi Bapak tahu kalian mencatat atau tidak dan bagaimana kalian menerima pembelajaran dari Bapak. Nah, ini untuk Yustika, ini untuk Dewi. Nah, sebelum itu juga setelah nanti Bapak jelaskan sedikit, nanti Bapak akan mengadakan ujian awal untuk mengetes bagaimana pemahaman kalian. Sudah siap? Siap ya? Sudah siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Ya, ini ada PPT. Nah, ini peta konsep untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti kita akan belajar tentang yang pertama ada lahirnya agama Hindu dan Buddha di negara asalnya, yaitu di India. Kemudian bagaimana agama ini bisa menyebar ke seluruh dunia, khususnya yang kita pelajari adalah Indonesia. Nah, di situ juga akan ada teori-teori yang akan kita pelajari. Nah, sampai di pertemuan ini kita akan belajar sampai sini dulu, sampai teori-teorinya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, agama Hindu dan Buddha. Nah, agama Hindu dan Buddha itu berasal dari India, yaitu berasal dari suku Dravida dan Arya. Nah, suku Dravida adalah suku yang menyerang bangsa Arya. Bangsa Dravida ini adalah bangsa yang sangat agresif. Sedangkan bangsa Arya adalah bangsa yang pasif, bisa dikatakan seperti itu. Bangsa Dravida menemukan bangsa Arya. Jadi tanah dari Arya ini dijajah oleh bangsa Dravida. Bangsa Dravida ini menemukan tanah yang subur, tanah milik Arya, itu melewati sebuah gua, ya, di bagian bawah dari India. Nah, apa sih yang membedakan dari kedua agama ini? Yang pertama, agama Hindu adalah agama yang bersifat politeisme. Nah, politeisme adalah agama yang menyembah banyak dewa. Seperti sudah kita ketahui kalau kalian melihat atau menyimak sedikit sinetron dari orang tua kalian di Antv ya, itu kan ada seperti Utaran, terus film-film India. Nah, kebanyakan kan agamanya adalah Hindu dan menyembah banyak dewa seperti Dewa Krishna, terus ada dewi-dewi juga yang lain. Akan tetapi agama Hindu ini punya 3 dewa utama yang disebut dengan Trimurti.
yang terdiri dari Dewa Brahmana sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pelindung, dan Dewa Siwa sebagai perusak. Tuh. Kemudian setelah bertahun-tahun agama Hindu ini, nanti ada pembabakannya bagaimana pembagian agama Hindu, tapi tidak saya bahas. Nah, berkembanglah sebuah agama yang mengambil inti dari agama Hindu ini sendiri, yaitu yang dikembangkan oleh Siddhartha Gautama. Dia memiliki sebuah pandangan tentang agama Hindu yang diambil dari sudut pandang logika dia. Ia menganggap bahwa untuk mencapai sebuah Tuhan atau sebuah kehidupan itu dilakukan dengan semedi atau bertapa untuk untuk bisa menenangkan diri gitu. Menurut ajaran agama Buddha, hidup manusia adalah menderita disebabkan karena cinta. Nah, cinta ini diibaratkan seperti hasrat dan nafsu, maka harus ditekan dan harus dihentikan dengan cara yaitu astawida, yakni pemandangan atau ajaran yang benar, niat, sikap yang benar, perkataan yang benar, tingkah laku yang benar, penghidupan atau mata pencarian yang benar, usaha yang benar, serta semedi yang benar. Gitu. Jadi, jika di Buddha orang atau manusia tidak akan mencapai yoga atau mencapai surga jika ia masih memiliki kesalahan, maka dari itu ada istilah reinkarnasi atau kembali hidup. Nah, di agama Buddha ini reinkarnasi itu berbagai macam. Jika kalian berbuat baik, maka akan direinkarnasikan kembali menjadi manusia. Jika kalian selama hidup itu berbuat buruk terus, bisa jadi kalian akan direinkarnasi sebagai tanaman, sebagai hewan, kayak sebagai jangkrik, tikus, anjing atau sebagainya. Seperti itu. Nah, dari situ ada satu gap pasti yang dipertanyakan. Hubungan Arya dan Dravida dalam dua agama ini itu apa? Dravida adalah kelompok yang menyebarkan atau membawa agama Hindu ini kepada bangsa Arya dengan cara peperangan, pernikahan, nah seperti itu. Kemudian di India akhirnya terdapat kasta atau struktur sosial yang membagi mereka. Nah, struktur sosial ini sangat-sangat mengatur kehidupan dari masyarakat India itu sendiri, yaitu ada Brahmana. Brahmana ini bisa dibilang adalah kumpulan atau kasta dari seperti ulama-ulama, seperti pendeta, pemuka agama, seperti itu. Kemudian ada kesatria. Kesatria itu dari golongan bangsawan, prajurit, dan satria atau panglima perang. Kemudian ada Waisya. Waisya sendiri itu adalah golongan dari kasta perdagangan. Jadi orang yang berinvestasi berdagang digolongkan sebagai Waisya. Kemudian yang paling bawah sendiri adalah Sudra. Sudra ini adalah kasta yang bisa dibilang seperti budak. Tapi ada lagi yang lebih rendah dari Sudra, yaitu kasta pengemis dan gelandangan. Seperti itu. Nah, dari sini dulu ada pertanyaan? Ya, Yustika? Mau bertanya Pak, mengapa sih terjadi pertentangan antara Dravida dengan Arya? Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, akan Bapak sedikit ceritakan ya. Jadi Dravida itu adalah bangsa pendatang. Dia cenderung sebagai bangsa atau sebuah suku yang suka bertempur dan merebut kekuasaan. Waktu itu bangsa Dravida menemukan sebuah celah, yaitu celah Gilbert, Gilbert atau apa itu Bapak lupa ya.
Nah, di situ dia itu sedang mengembala. Kemudian gembalanya masuk di situ. Kemudian menemukan sebuah tanah yang lapang dengan banyak makanan. Tapi bangsa Dravida ini tidak tahu bahwa itu milik Arya. Nah, Arya ini adalah sebuah suku atau bangsa yang tidak pernah bertempur. Akhirnya Dravida masuk dan mengekspansi wilayah dari Arya ini. Akhirnya terjadi kulturalisme di situ, akulturasi lewat peperangan maupun perkawinan, dan akhirnya melahirkan agama Hindu, sebuah kepercayaan agama Hindu. Kemudian setelah bertahun-tahun, berabad-abad, berkembang lagi dengan pemikiran baru dari Siddhartha, yaitu agama Buddha. Yang Buddha ini sendiri nanti juga dibagi, ada dua, yang masih tetap memegang teguh dengan memunculkan banyak dewa, atau yang murni Buddha, jadi pemikiran hanya simetris seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada Pak. Ya. Apa kelemahan dari teori Brahmana sendiri? Nah, untuk teori nanti ya kita masih menjadi pengertian agama-agama itu. Nanti Bapak jelaskan. Nah, sekarang Bapak akan mengadakan ujian awal dulu. Oke. Ini untuk pas tesnya. Nah, untuk pas tes ini Bapak jelaskan dulu ya. Jawab hanya yang kolom ABC-an aja, yang abjad pilihan ganda, yang Bapak lingkari, oke? Iya Pak. Nih. Nanti kita nggak perlu takut salah, nggak perlu contekan. Kita nanti bakal mengkoreksinya bersama-sama. Jadi kita bahas bersama. Bapak beri waktu 10 menit ya. Iya Pak. Atau mungkin boleh kurang 5 menit, bagaimana? Sanggup? Bisa Pak. Iya, oke. Ya, jangan, ayo nggak boleh contekan ya. Kalau emang ada soalnya yang kurang jelas bisa ditanyakan.
Sudah? Ya. Oke, sudah ya. Kita cocokkan dari yang nomor 1. Bisa dibaca dari Yustika dulu pertanyaan. Nomor 1. Nama 3 dewa utama dalam agama Hindu disebut Apa? Tadi. Trimurti. Ya, benar. Kira-kira tadi Trimurti terdiri dari siapa aja? Brahma, Hah? Wisnu, Siwa. Oke. Wisnu adalah pemelihara. Kalau Brahma adalah dewa pencipta, sedangkan Siwa adalah dewa perusak. Oke. Yuk, nomor 2. Wiwit. Kepercayaan kepada benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib disebut Disebut dinamisme. dinamisme. Kalau animisme itu pada roh, ya, pada roh. Tapi nggak ada bendanya, just pada kayak nenek moyang dan sebagainya. Itu terjadi di praaksara. Dinamisme, animisme ini masih terjadi di praaksara. Kalau totemisme itu menyembah hewan. Jadi hewan itu dipercaya memiliki sebuah kekuatan magis atau kekuatan yang tertinggi. Kemudian nomor 5 ya, saya bacakan. Kebudayaan Hindu merupakan perpaduan antara dua kebudayaan bangsa. Kira-kira apa jawabannya? Asia. Ya, benar, yang E. Nah, kalau ada kan itu Harappa dan Mohenjo-daro. Itu sama-sama berasal dari India juga, cuma sebelum dari Dravida dan Arya ini. Nanti kalian bisa pelajari Mohenjo-daro dan Harappa ini di kelas 11. Yuk, selanjutnya Yustika nomor 8. Pembagian kelas dalam masyarakat Hindu disebut Apa tadi? kasta. Ya, benar, kasta. Kalau dharma apa? Dharma adalah ajaran dari agama Buddha. Jadi dharma itu sebuah amalan atau ajaran yang harus dilakukan. Dharma. Kalau reinkarnasi adalah hidup kembali. Nah, yang ke-12. Kasta ksatria dalam ajaran Hindu disebutkan untuk golongan masyarakat Apa? Raja dan bangsawan. Kalau pedagang tadi Waisya. Oke, nomor 14. Dalam agama Hindu yang disebut dengan dewa pencipta alam adalah siapa tadi? Betul. Kalau dewa Siwa, dewa perusak. Dewa Indra adalah dewa yang dipercaya menurunkan hujan. Kalau dewa Wisnu adalah pemelihara. Dewa Varuna itu kalau nggak salah itu tergolong dengan dewa Indra, cuma kalau nggak salah itu angin, ya. Tanggung jawab pada angin. Oke, kita sudah selesai past test. Kira-kira dari past test ini udah bisa dimengerti. Nanti kalau yang salah tak apa, tetap ditulis salahnya berapa, benar berapa ya. Tuh. Sekarang lembar past testnya kita kumpulkan, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu teori-teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, kita udah nggak pakai ini fokusnya. Sekarang Bapak bawa sebuah media pembelajaran yang sudah Bapak buat, yaitu sebuah media scrapbook. Tuh. Oke, udah siap? Siapkan ya catatannya. Ya. Oke, yang pertama tadi sebelum kita masuk teori, kalian harus tahu nih gambarannya, bagaimana mereka bisa sampai pada Indonesia. Ini
ini adalah Indonesia. Di sini adalah daratan India. Ini mana? Ini adalah daerah Thailand, Laos, Malaysia, Myanmar. Kemudian di sini ada Malaysia, di sini ada Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, NTT, NTB, di sini Maluku, Sulawesi, Kalimantan, di sini ada Filipina, Jepang, ini Jepang ya. Di sini ada Papua dan Papua Nugini. Di sini ada Cina, di sini ada Tibet. Tibet bisa dibilang sebagai ada pegunungan Himalaya ya, yang dipercaya sebagai ini apa, penyangga bumi untuk langit, penyangga langit ya, biar nggak jatuh. Nah, kita mulai dari rute darat dulu. Rute darat darat sini dipercaya bahwa di sini ya, ini daerah India. Nah, di sini itu nanti ada Nepal, ada Bangladesh, ada India sendiri, ada Pakistan. Nah, kenapa di sini diberi tanda besar Tibet? Karena daratan Tibet atau Nepal dipercaya sebagai tempat suci juga. Karena dalam ajaran Hindu, di ajaran Hindu bahwa tempat yang paling suci adalah yang dekat dengan langit. Ya, itu bisa jadi pengingat buat kalian. Itu ya. Maka kita mulai dari sini turun ke sini nanti sampai ke Indonesia. Kalau laut menggunakan perdagangan kapal dan lewat di sini ada Teluk Benggala namanya, nanti di sini tuh lewat sini. Oke. Kita mulai dari teori yang pertama, yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana ini diungkapkan oleh J.C. Van Leer, ya, Van Leer. Bacanya Van Leer, yaitu agama Hindu Buddha di Nusantara dikarenakan adanya ketertarikan bangsa Indonesia terhadap sebuah pembelajaran, yaitu dengan mengundang para Brahmana. Karena Brahmana kan seperti yang tadi Bapak bilang, adalah golongan ulama, pendeta, pemuka agama, dan orang yang dianggap paling pintar dan mengerti segala sesuatu gitu. Sehingga diundanglah dia ke Indonesia, tempatnya yaitu di kerajaan pertama, yaitu Kutai yang ada di Kalimantan. Kemudian ada teori yang kedua, yaitu teori kesatria. Teori kesatria ini diungkapkan oleh Bert dan Moses ya. Penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia dibawa oleh para kesatria dari India karena pada masa itu kerajaan India sedang mengalami pertentangan atau pergolakan, sehingga ya seperti yang kita ketahui bahwa saat melakukan ekspansi kerajaannya kalah akan mengasingkan diri waktu itu. Kalau di India akan mengasingkan diri, bahkan sampai menjauh sejauh mungkin dari teritorial miliknya sendiri yang telah dijajah, sehingga ada kemungkinan bahwa para kesatria ini membuat sebuah koloni sendiri hingga sampai ke Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara juga meliputi Indonesia. Jadi meskipun kita ini judulnya di Nusantara ya, tapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa Indonesia juga adalah bagian dari Asia Tenggara yang jelas-jelas nanti bakal atau akan dilewati oleh rute jalur darat maupun jalur laut. Selain Indonesia, Hindu Buddha ini sangat kental di negara Thailand, Myanmar, seperti Laos. Kemudian teori yang ketiga, yaitu teori perdagangan yang diungkapkan oleh N.J. Brown, ya, bahwa memang waktu itu sudah kita ketahui bahwa perdagangan adalah sebuah interaksi yang paling besar. Kegiatan ekonomi adalah interaksi yang bisa dikatakan paling sering dilakukan
terutama pada jalur laut melalui pelayaran, sehingga pesisir-pesisir adalah tempat yang strategis untuk menyebarkan ajaran. Sebenarnya misi utama dari para pedagang ya hanya berjualan. Ya namanya juga interaksi ya. Pasti dia akan menyebarkan ajaran atau ilmu yang dimiliki, atau paling tidak menetap kemudian melakukan perkawinan dengan orang sekitar pelabuhan, sehingga ajarannya akhirnya ajarannya mulai berkembang di situ. Oke, selanjutnya yaitu teori Sudra, yaitu para budak dari India dan Cina datang ke Nusantara karena dibawa oleh pemiliknya atau karena mencari kehidupan yang lebih baik. Pada saat mereka menetap di Nusantara, mereka berasimilasi dan berakulturasi dengan penduduk sekitar. Jadi Sudra atau budak ini istilahnya dibawa. Bisa juga berhubungan di sini. Pasti seorang pedagang atau saudagar akan memiliki seorang budak. Nah, itu bisa jadi. Kemudian ada juga teori arus balik, yaitu peran aktif masyarakat Indonesia untuk belajar agama Buddha di negara India, kemudian menyebarkan agama ini ke Indonesia. Jadi gampangannya jadi mudahnya orang-orang yang ditunjuk oleh raja, orang-orang yang terpilih akan dikirim ke India. Mereka akan belajar di sana tentang agama Hindu dan Buddha. Bukan hanya itu saja, tentang pengetahuan yang lain. Sehingga waktu mereka kembali, mereka membawa apa yang mereka bawa, yaitu ajaran-ajaran itu. Dari sini dulu, kira-kira ada pertanyaan? Ya. Apa kelemahan dari teori Brahmana itu sendiri? Oke. Kalau kita bilang kelemahan ya, pasti semua teori yang telah Bapak kemukakan itu memiliki kelemahannya masing-masing. Kita mulai dulu, kita kupas satu-satu ya. Pertanyaan yang bagus dari Wiwit ya. Jadi kita akan coba apa sih kira-kira teori ini masuk akal atau tidak sih? Memang benar-benar kuat atau tidak? Nah, itu yang kita atau Bapak harapkan kalian akan berpikir kritis di sini. Kita mulai dari teori Brahmana. Teori Brahmana memiliki satu kelemahan, yaitu sebuah hal yang tidak masuk akal, bahwa Brahmana tidak boleh menyeberangi lautan. Seperti yang kita ketahui dan seperti yang bisa kalian lihat pada peta, bahwa untuk sampai di Indonesia sendiri harus melewati sebuah lautan. Itu yang masih menjadi pertanyaan hingga sekarang. Kalau dibawa oleh Brahmana, apakah dia menyeberangi lautan? Apakah para bangsawan Kutai ini seperti yang kita ketahui juga, nanti bisa kalian pelajari ya, bahwa Kutai itu tidak hanya berlingkup di sini, nanti wilayahnya juga sampai ke Semenanjung. Nah, ini namanya di Semenanjung ya. Kelihatan ya Yustika? Oke. Di Semenanjung ini. Atau mungkin kalau kita bisa berhayal ya, kalau kita belajar sejarah, kita juga harus bisa membayangkan bagaimana peristiwa itu terjadi. Tapi dengan satu syarat, bayangan atau khayalan kalian juga harus masuk akal. Gitu. Kalau kita bilang dengan sebuah bantahan tadi, Brahmana tidak boleh menyeberangi lautan. Bisa jadi orang-orang di Kutai ini waktu itu dia bertemu di Semenanjung. Kalau di Semenanjung masih bisa dikatakan masuk akal karena masih lewat jalur darat. Brahmana ini mungkin berkelana atau menyebarkan ilmunya karena itu merupakan sebuah pengamalan dari ajaran yang mereka anut. Nah, seperti itu. Jadi kelemahan dari teori Brahmana itu adalah sebuah pernyataan yang tadi yang cukup membingungkan,
yaitu Brahmana tidak boleh minum dari lautan. Lalu bagaimana untuk sampai di Indonesia? Kalau menurut Bapak adalah seperti itu tadi logikanya. Kemudian kita menuju teori yang kedua, yaitu teori kesatria. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa teori kesatria ini berasal dari sebuah kerajaan atau para kesatria yang sudah kalah, kemudian mereka menjauhi kerajaannya dan akhirnya membentuk sebuah koloni sendiri. Seperti itu. Kemudian menyebar, akhirnya mereka sampai ke Asia Tenggara dan akhirnya menyebarkan agama-agama itu atau ajaran-ajaran itu. Akan tetapi, satu hal yang tidak bisa diterima dari teori ini sampai sekarang ialah bukti bahwa adanya ekspansi atau sebuah penyusupan ajaran dan penyusupan yang lain sebagainya seperti kekerasan di daerah Asia Tenggara yang dilakukan oleh para kesatria dari India. Nah, itu yang menjadi kelemahan dari teori kesatria ini. Kemudian ada teori Vaishya. Teori ini juga memiliki kelemahan. Kalau teori Vaishya adalah sebuah perdagangan melewati jalur laut, maka penyebarannya akan lebih banyak di daerah pesisir. Ya, kita buka kembali petanya. Akan banyak di daerah pesisir. Ya, seperti pesisir ini, daerah-daerah pantai. Semua pasti akan di situ. Dan kalau penyebaran awalnya di situ, otomatis basis yang terbesar dari agama ini lingkungannya berasal di pesisir laut, dan pasti ada kerajaan di pesisir laut itu. Akan tetapi kebanyakan dari kerajaan yang beragama Hindu maupun Buddha itu berada di pedalaman, di pedalaman daerah. Seperti kayak di Kuta ini juga di pedalaman. Sriwijaya pusatnya juga di pedalaman, Majapahit dan sebagainya. Oke, kemudian ada teori Sudra atau para Buddha. Ini yang Bapak baca atau yang Bapak ketahui bahwa teori ini memiliki kelemahan, itu tidak mungkin seorang Sudra itu bisa melakukan interaksi yang lebih kepada orang sekitar. Itu sangat minim ya. Itu yang menjadi sebuah hal atau kelemahan dari teori ini. Kalau teori arus balik itu belum bisa dibuktikan secara nyata, atau belum ada bukti konkret bagaimana dari teori arus balik ini tercipta. Itu sih ya. Di sini ada lagi yang mungkin bisa ditanyakan atau diberikan. Kira-kira kurang berapa menit lagi ya pelajaran kita? 10 menit lagi, Pak. 10 menit lagi. Oke, kita bahas dulu aja. Nah, sekarang kita lihat bukti nyata. Bapak akan memberikan sebuah bukti nyata bahwa perkembangan Hindu Buddha itu ada di Indonesia. Yang pertama adalah buktinya ada Buddha bergaya Amarawati atau India Selatan di Supangga, di Sulawesi Selatan dan di Jember. Kemudian ada prasasti yang berhuruf pahlawa dan berbahasa Sanskerta. Nah, kalau bisa dibilang di nomor 2, itu juga menjadi sebuah kelemahan di teori Sudra, bahwa orang yang bisa atau menguasai huruf Sanskerta dan pahlawa hanya kaum Brahmana. Sudra adalah golongan orang yang paling rendah dan tidak berpendidikan. Itu sangat tidak masuk akal. Kemudian adanya penganut agama Hindu dan Buddha di Indonesia sudah jelas. Yang banyak dan masih ada sampai sekarang adalah di Bali. Kemudian penggunaan istilah Warman sebagai nama raja, ada Mula Warman, itu ya. Terus muncul kerajaan yang bercorak Hindu Buddha, sudah jelas bahwa pengaruhnya itu
lewat kerajaan mungkin penyebarannya. Kalau raja sudah menganut satu agama atau ajaran, semua rakyatnya harus mengikuti dia. Itu juga penggunaan bahasa dan Sanskerta dan tulisan pahlawan dalam kehidupan masyarakat. Adanya sistem kemaharajaan yang sama dengan India, ya, kerajaan-kerajaan. Adanya kitab-kitab sastra yang bercorak Hindu seperti Ramayana, Natakertagama lah gitu. Bahkan nanti kalau di materi selanjutnya, yaitu nanti kita akan apa sih pengaruh dari Hindu Buddha itu di bidang sosial, ekonomi, arsitektur, seni, sastra, kemudian politik gitu. Itu nanti kita akan baca. Tapi untuk pertemuan kali ini kita belajar ini dulu. Oke? Nah, untuk menguji lagi setelah Bapak jelaskan dari awal tadi sampai sekarang, Bapak akan melakukan post test. Nanti kita juga akan bahas seperti tadi. Oke? Tes ya. Oh, ini yang benar pas tes tadi ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pas tes. Nah, pas tes ini terdiri dari esai, isian dan pilihan ganda. Oke. Sekarang bisa diisi sebisanya saja ya, Pak, sepemahaman kalian. Nah, Bapak sambil lihat teman-temanmu yang lain juga ya. Oke, bagaimana? Yuk, nggak boleh contekan ya. Bagaimana? Ini mungkin ada yang sulit atau belum Bapak tadi kelewatan menjelaskan kira-kira? Ini Pak, Ya, Pak. berikut merupakan pengaruh agama dan kebudayaan Hindu Buddha bagi masyarakat Indonesia sekarang. Oh ya, itu ya Bapak sampai lupa. Itu yang dikerjakan yang Bapak lingkari aja, oke? Belum ada lingkarannya. Oh, kita ulang dulu. Nanti yang dijawab adalah nomor 2, nomor 5, kemudian sama isian. Udah, itu aja dulu ya. Kita post test singkat aja. Untuk Yustika mungkin ada yang dibedakan dari beberapa soal. Belum ada Pak. Oke. Mungkin nomor 1 itu juga bisa dikerjakan ya. Nomor 1 itu bisa. Tadi udah Bapak singgung sedikit. Kira-kira kalian masih ingat atau enggak? Oke. Udah ya? Bisa? Udah selesai? Saya Udah. Mantap.
Oke, sekarang kita koreksi, kita bahas bareng-bareng. Nomor 1, pengaruh bangsa India telah membawa perkembangan yang sangat besar, bla 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 bla, yang dituliskan dengan huruf, kira-kira tadi apa? Huruf apa? Pallawa. Kalau bahasanya bahasa Sanskerta. Teori arus balik menjelaskan masuknya pengaruh budaya India ke Indonesia karena peran aktif siapa tadi? Kira-kira. Kalau arus balik, nggak tahu? Bingung? Ya. Kalau arus balik itu yang berperan aktif adalah bangsa Indonesia. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa Indonesia mengirim perwakilan kerajaan itu untuk belajar ke India. Jadi kita datang sendiri ke sana. Kayak Ustaz Hidur menurut Rek. Nomor 5, pembagian kelas dalam masyarakat Hindu disebut tadi apa? Sudah ada di pastes. Kasta, mantap. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara agama Hindu dan Buddha. Kata kuncinya dalam menjawab ini, kalau Hindu itu banyak agama. Kalau Buddha itu pada ketenangan batin atau mencapainya itu dengan menggunakan semedi, bisa juga dengan sudut pandang logika. Intinya gitu. Kalau Buddha ada reinkarnasi, kehidupan kembali untuk mencapai surga. Sebutkan dan jelaskan teori tentang masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Ayo, apa tadi? Ada teori Brahmana. Kalau Brahmana berasal dari siapa? Kaum Kalau Brahmana kaum bangsawan. Brahmana. Yang Brahmana itu terdiri dari kayak pemuka agama, orang yang lebih pintar, pendeta gitu. Kemudian ada teori kesatria. Dari golongan apa aja? Bangsawan, prajurit. Ada lagi teori Waisya. Ayo ini gambarnya ketok, berarti pedagang. Mantap. Kemudian ada teori Sudra. Ayo wong kurus welek. Buddha. Kalau ini teori arus balik Indonesia ke India untuk apa? Belajar. Tuh. Untuk belajar. Oke. Ada yang salah semua kira-kira? Nggak ada kan ya? Mungkin paling yang bingung tadi di nomor 2. Oke. Bisa dikumpulkan, tapi ditulis dulu salah berapa, benar berapa, sambil dibenarkan seperti penjelasan tadi. Oke. Gimana Jessica? Kurang berapa menit pertemuan kita hari ini? Oke. Ya, Bapak akan sedikit review aja tentang ini, bahwa teori masuknya Hindu Buddha itu berasal dari beberapa teori, yaitu Brahmana, Waisya, Ksatria, Sudra, dan arus balik. Tuh. Dan ada tadi seperti Bapak jelaskan bagaimana kelemahan-kelemahan itu tadi dari teori-teori itu. Semua teori itu tidak ada yang benar 100%, pasti ada kelemahannya. Nah, untuk pelajaran selanjutnya atau materi selanjutnya kita akan belajar tentang pengaruh dan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, Bapak akan menugaskan kalian untuk mencari materi itu dahulu. Kemudian kalian akan bagi kelompok sendiri, satu kelompok terdiri 5 orang, membuat sebuah mind map 3 dimensi. Oke? Oh ya, ini bersekolah ya. Oke. Kemudian membuat map 3 dimensi, dan besok di pertemuan selanjutnya kita presentasikan per kelompok. Oke? Untuk itu Bapak berterima kasih telah dipersilahkan untuk memberi materi pada hari ini. Semoga kalian sehat dan ilmu yang Bapak berikan tadi bermanfaat. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita berikan atau kita
dapatkan hari ini bermanfaat. Doa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih kalian sudah berperan aktif, sudah bahagia di pembelajaran Bapak kali ini. Bapak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ayo.